Assalamualaikum teman cerita, ketemu lagi di channel Cerita Kita, channel yang berisikan informasi hal-hal yang bermanfaat seputar tempat wisata, tempat kuliner, tempat menginap, dan lain-lain. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Semoga Allah lancarkan segala urusannya dan Allah berikan rizki yang halal, berkah, dan thayyib. Amin. Sebelum lanjut nonton video cerita kita, tolong bantu untuk like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas dukungannya. Cerita kita kali ini akan pergi ke Kebun Raya Bogor. Jadi nanti kalau dari jalan tol, kita ambil keluar ke kiri ke arah kota Bogor. Jangan salah ambil yang sebelah kanan ke arah puncak ya. Kita ke Kebun Raya Bogor itu di hari weekdays saat libur anak sekolah, sekitar jam 10 pagi. Keadaan jalan kota Bogor cukup lengang ya, enak untuk berlalu lintas, tapi tetap hati-hati dan waspada. Pada mulanya, kebun ini hanya digunakan sebagai kebun percobaan bagi tanaman perkebunan yang akan diperkenalkan di Hindia Belanda. Namun, pada perkembangannya, pendirian Kebun Raya Bogor bisa dikatakan mengawali perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan sebagai wadah bagi ilmuwan, terutama bidang botani di Indonesia. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Nah, kalau kita bawa kendaraan langsung aja tadi ya antri di situ, tapi kalau kita jalan kaki beli tiketnya naik ke atas tadi. Harga tiketnya untuk weekdays 15.000 dan untuk weekend serta hari libur nasional 25.000 per orang. Harga tiket satu orangnya 15.500 di hari weekday, 50-nya tarif mobilnya. Okay, mobilnya tidak bisa dipakai keliling, hanya parkir aja. Parkir aja, oke. Jadi berapa orang, Mas? 7 orang ya. 7 orang satu mobil, jadi 158.500. Awalnya kita udah seneng banget ya, asik, mobilnya boleh dibawa masuk, jadi kita bisa keliling-keliling pakai mobil, nggak perlu capek-capek jalan kaki. Tapi ternyata mobil ini masuk itu hanya untuk parkir di dalam area Kebun Raya Bogor. Tapi nggak apa-apa lah ya, daripada kita bingung cari parkir di luar Kebun Raya. Tapi mungkin kalau lagi rame, weekdays, maksudnya kalau lagi weekend atau hari raya atau apa mungkin penuh ya parkir di dalam dan harus parkir di luar. Kalau tarifnya parkir di luar kurang paham juga ya. Kalau tarif parkir di dalam itu 50.000. Cukup lumayan ya. Yuk kita mulai explore Kebun Raya Bogor. Awalnya dari rumah itu kita udah pesen nih ke anak-anak dan ponakan untuk pakai celana atau pakai dalaman celana untuk gamisnya atau roknya ya, karena nanti kita mau nyewa sepeda nih biar nggak gitu capek pas keliling muter-muter Kebun Raya Bogor. Berikut ini daftar harga sewa alat transportasi di Kebun Raya Bogor. Ternyata persewaan sepedanya masih ngantri panjang ya. Kemudian akhirnya kita coba deh skuter. Ternyata skuter itu minimal untuk 17 tahun ke atas. Kemudian ganti deh golf car deh yang kapasitas 6 orang, kan nyetir sendiri. Tapi ternyata golf car-nya masih nungguin yang pengunjung lain muter sekitar 1 jam. Nah kita tuh nggak punya waktu banyak karena kita juga pengen ke tempat lain. Akhirnya kita memutuskan memakai shuttle bus. Harga tiket shuttle bus adalah 35.000 per orang dan enaknya itu ada guide-nya. Jadi kita diterangkan mengenai Kebun Raya Bogor dan tempat-tempat yang kita lewati. Negatifnya adalah kita nggak bisa minta turun, kemudian kita foto-foto gitu, enggak ya. Selamat pagi, selamat berkunjung ya Bapak Ibu dan adik semua. Sambil berjalan saya bisa menjelaskan sedikit ya seputar Kebun Raya. Yang pertama, Kebun Raya didirikan pada tanggal 18 Mei 1817. Untuk luas Kebun Raya ini ada 87 hektar dengan luas istana presiden 28 hektar. Kita total ada 115 hektar di tengah-tengah kota Bogor. Taman Meksiko khusus untuk tanaman yang hidup di daerah gersang air seperti pisang air, papirus, wortel lili, dan sebagainya. Kalau yang di bawah sampai atas kiri kanan ada yang berduri, itu adalah aneka jenis pohon salam. Ini salah satu yang boleh dekat. Ini adalah pohon salam ya. Namun kita di sini fokus penelitian dan koleksi. Rata-rata buah-buahan di sini dimakan hewan atau dibiarkan alam. Nah, di bawah jembatan ini teraliri Sungai Ciliwung. Kalau berangkat itu arahnya ke Depok, Jakarta ya, ke kota Jakarta. Nanti kita melalui jembatan satu lagi ya.
lihat dulu. Yang belakang berasal dari Afrika, yang di depannya dari Amerika. Usianya sudah 102 tahun. Lagi lokal dari Sulawesi, Indonesia. Dinamakan teman asli karena dia itu ada ratu Belgia dan nama ratu asli yang sebelah kanan ini ada teratai Amazon ya. Teratai Amazon asli dari Amazon, dia mampu menopang bobot hingga 3 kg di atas. Di atas itu ada restoran ya. Restoran itu restoran rasa, itu restoran sampai malam jam 8. Kalau di kebun raya ini cuma sampai jam 5 sore. Memang kalau ada event seperti family gathering, wedding atau live music itu paling sering di sini. Karena taman ini paling luas dan posisinya di depan. Khusus untuk Taman Anggrek untuk masuknya free atau gratis. Sudah ada 480 jenis anggrek ini di dalamnya. Ada laboratorium dan rumah kaca. Nah, di laboratorium di sebelahnya rumah kaca khusus untuk anggrek. Yang banyak tangga itu berkeliling sampai atas. Ada 3 rumah kaca yang cukup luas dan bisa dikunjungi semua. Sebelah kiri itu ada yang menggantung masih dari Afrika. Itu namanya African sosis atau pohon sosis Afrika di atas. Di jerapah, badak, gajah, dan kudanil di Afrika dan mengandung alkohol 73%. Sering ada yang nyimpen lupa. Nah, sebelah kanan ini pohon beringin, sebelah kiri ini pohon meranti dari Sumatera. Ini lokal ya. Ini usianya sudah 152 tahun. Di depan kanan ini beringin merah. Ini beringin putih, kalau ini beringin merah. Kenari babi berasal dari Maluku. Disebut kenari babi karena bahwa kenari itu paling besar dibanding kenari lain dan menjadi sarang bagi hutan di habitatnya di Maluku. Ada signboard kotak hijau putih. Namun di sini bunga bangkainya tidak sedang mekar. Jadi ada umbinya saja atau bonggolnya saja. Dia mekar 4 sampai 5 tahun sekali. Siap, enggak. Ini kelapa sawit yang pertama didatangkan. Jadi namanya kelapa sawit itu dulu pertama ditanam di sini. Kalau rumah ini mungkin ada 2 faktor. Selain terlalu dingin atau lembab di rumah itu memang harus dikawinkan serbuk sarinya. Jadi ada pemajakan dan isi ya Bu. Di desa itu pembuatan atap, anyaman tikar dan tas. Ada juga pohon paku atau ada jenis paktus ya. Dan pohon eukaliptus. Terus ini biasa diekstrak Eukaliptus. sebagai campuran pembuatan minyak kayu putih atau minyak eukaliptus. Sebelah kiri. Pohon kompasia di habitatnya itu ada mencapai 80 meter. Namun di sini baru mencapai 30 meter.
sayangnya lab ini sudah dikosongkan atau tidak difungsikan. Tapi untuk bangunannya masih asli peninggalan Belanda. Kalau ini sempat dijadikan hotel atau resort, 11 kamar, berapa sosial. Sejak Covid 2019 sudah beralih fungsi dan berdiri. Rotan ini biasa untuk pembuatan furniture hasil bahan seperti kursi, meja, dan gelang. Ini adalah Taman Tesner. Taman ini dibuat oleh Profesor Tesner. Beliau berasal dari Jerman dan telah berjasa sebagai penemu pertama obat malaria dari tanah air. Ini biasa dikaitkan dengan hal mistis di Indonesia, namun ada fungsi lain ya. Untuk tunasnya itu direbus di minum air ya. Bisa untuk obat bisul. Ini bambu Cina, asli dari Cina, untuk makanan panda juga bisa di Cina. Di sebelahnya ini bambu Sumatera, sedikit lebih besar. Nah, ini bambu tali ya. Dia bambu yang paling kuat dan paling lembut, sehingga sering dijadikan pembuatan rumah atau milik. Besar di Indonesia, bernama bambu petung ya. Gede banget ya. Dia paling sering dimasak sayur, yaitu dekat hari raya atau hari ulang tahun Kota Bogor. Rata-rata bertuansaan Belanda semua wafat terkena wabah malaria dulu ya. Itu ada 38 makamnya. Makin tinggi nisannya, makin tinggi jabatannya dulu. Lebih besar dari bambu petung kita tadi. Biasanya di habitatnya di Burma itu tengah-tengah jadi sarang kobra. Alhamdulillah selesai sudah putar-putar kita di Kebun Raya Bogor sekitar 20-30 menit. Singkat banget ya. Ya karena memang kita hanya muter, hanya melewati memang jalan-jalan yang besar. Kalau kita jalan kaki atau naik sepeda mungkin kita bisa masuk ke jalan-jalan yang lebih kecil ya, lebih banyak lagi yang dieksplor. Kalau ke Kebun Raya Bogor jangan lupa ya mampir ke Museum Zoologi. Tempatnya itu ada di belakang bekas hotel ini ya. Jadi kita masuk ke dalam gang sampai ujung, kemudian nanti ada bangunan berwarna putih dan biru ini. Tempatnya indoor dan berpendingin udara, jadi cukup nyaman untuk berwisata sekaligus ngadem setelah tadi muter-muter. Nggak terasa udah siang ya, udah hampir zuhur dan perut tuh udah keroncongan. Kita bawa bekal di rumah, terus kita pengen makan di sini. Kita gelar aja tikar, terus makan bareng-bareng di tengah Kebun Raya Bogor yang sejuk banget. Kalau di sini kita nggak malu ya makan di pinggir jalan, nggak apa-apa lah. Yang lain juga kayak gitu kok. Aman ya, boleh bawa makanan dari luar. Yang nggak boleh tuh kalau kita bawa kompor portable itu dilarang, karena nanti digeledah di depan dan ditanya-tanya. Terima kasih ya sudah menonton video cerita kita. Semoga video tadi bermanfaat buat teman cerita yang pengen berwisata ke Kebun Raya Bogor. Sampai jumpa. Assalamualaikum.